I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Selly Kurniawati dengan ujung NIM 286. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Dalam pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Public Speaking. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial dengan tema keterampilan berbicara di depan umum. Dalam video ini, saya akan membahas 3 poin penting. Poin pertama itu ada cara mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum. Yang kedua itu ada teknik intonasi dan artikulasi yang baik. Yang ketiga itu ada menggunakan ekspresi, mimik wajah, dan gestur yang tepat. Tutorial pertama itu ada cara mengatasi rasa gugup. Pernahkah kalian ataupun pernahkah teman-teman merasa gugup saat berbicara di depan umum? Tenang, itu hal yang sangat wajar. Di video saya kali ini, saya akan kasih tahu cara mudah untuk mengatasi rasa gugup tersebut. Rasa gugup itu wajar, apalagi saat kita tampil di depan umum. Tapi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan saat kita merasa gugup. Cara pertama itu ada teknik pernapasan. Coba kita tarik napas selama 4 detik dan tahan 4 detik, lalu hembuskan perlahan. Contohnya, sebelum kita presentasi, lakukan hal ini sebanyak 2 ataupun 3 kali supaya tubuh merasa rileks. Mari kita coba tarik napas selama 4 detik dan tahan 4 detik, lalu hembuskan. Cara yang kedua itu, siapkan diri, latihan materi yang akan disampaikan. Contohnya, kamu mau presentasi tentang tema lingkungan. Coba kamu latihan di depan cermin terlebih dahulu. Cara ketiga itu, ubah pikiran negatif. Jangan berpikir, aku pasti gagal, aku tidak bisa. Nah, di sini kita bisa ubah pola pikir kita menjadi, aku bisa melakukannya. Saat kita mulai gugup, katakan dalam hati, aku siap dan aku mampu. Cara keempat itu, mulai dengan hal sederhana. Mulai berbicara dengan kalimat yang mudah. Contohnya itu seperti, selamat pagi teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya bersedekah. Dengan latihan dan percaya diri, rasa gugup itu bisa kita kendalikan. Tutorial yang kedua itu intonasi dan artikulasi. Di sini saya akan belajar cara berbicara dengan intonasi dan artikulasi yang jelas supaya mudah dipahami. Intonasi itu adalah naik turunnya nada suara saat kita berbicara. Cara latihan intonasi itu yang pertama, gunakan variasi suara, jangan datar agar tidak monoton. Contoh kalimat datar, saya senang belajar hari ini. Nah, itu bisa kita ubah dengan kalimat intonasi seperti, saya senang belajar hari ini. Yang kedua itu penekanan kata penting. Tekankan kata yang ingin ditonjolkan. Contoh, saya sangat bangga dengan hasil ini. Lalu yang bagian artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan saat kita mengucapkan kata. Cara latihan artikulasi yang pertama itu mengucapkan kata dengan jelas, buka mulut dengan baik. Contohnya saat kita ucapkan huruf vokal. Langkah-langkahnya itu ucapkan huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Ulangi sebanyak 3 ataupun 5 kali. Perhatikan posisi mulut. Saat kita mengucapkan A, bibir membuka lebar. Kalau kita mengucapkan I, tarik bibir ke samping
Kalau kita mengucapkan U, bibir mencucu. Kalau kita mengucapkan E, buka sedang. Dan kalau kita mengucapkan O, bibir bulat. Di sini kita bisa mengucapkan kalimat seperti kuku kaki kakekku, kaku kaku. Atau bisa juga dengan kalimat ibu pergi ke pasar pagi-pagi. Yang kedua itu jangan berbicara terlalu cepat atau berbicaralah dengan tempo yang pas. Contoh, jika terlalu cepat, orang tidak akan paham. Coba perlambat sedikit. Yang ketiga itu buka mulut dengan cukup saat kita berbicara. Yang keempat itu latihan mengucapkan kata sulit atau bacalah teks dengan suara lantang dan jelas. Dengan intonasi dan artikulasi yang baik, pesan kamu akan mudah dipahami. Latihan rutin itu akan membuat suara kamu lebih jelas dan menarik untuk didengar. Tutorial yang ketiga itu ada ekspresi, mimik wajah, dan gestur. Di sini kita akan belajar cara menggunakan ekspresi wajah, gestur agar supaya komunikasi kita makin hidup. Karena komunikasi bukan hanya soal kata, tapi juga soal ekspresi dan gerakan tubuh. Ekspresi dan gestur itu sangat penting agar pesan yang kita sampaikan itu terasa lebih nyata. Cara yang perlu kita gunakan itu adalah 1. Menggunakan ekspresi wajah. Sesuaikan ekspresi dengan isi pembicara. Contohnya, kalau kita cerita sedih, wajah juga ikut sedih. Kalau kita cerita serius, wajah juga serius. Kalau kita cerita tentang senang, wajah kita harus tersenyum. Cara kedua itu menggunakan gerakan tangan. Gerakan tangan itu membantu menegaskan maksud. Contohnya, saat saya mengatakan besar, tangan juga ikut melebar. Cara ketiga itu kontak mata. Kita lihat audiens, jangan menunduk. Contohnya, kita tatap ke depan seolah-olah berbicara langsung dengan penonton. Yang keempat itu jangan kaku, bersikap santai tetapi sopan. Contoh, hindari berdiri diam tanpa gerakan sama sekali. Yang kelima itu di depan cermin atau rekam sendiri saat kita belajar berbicara. Dengan ekspresi dan gestur yang tepat, penyampaian kamu itu akan jauh lebih menarik dan lebih mudah didengar. Jadi itu tadi tips yang bisa kamu coba. Semoga bermanfaat dan bisa langsung kamu praktekkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I just had to let you know you're